Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah nanti khusyuk insyaallah, dan kemudian dilanjutkan dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk lebih mengenal kepada agamanya dengan bermajelis ilmu. Tentu dalam Islam materinya banyak, maka kita tentu akan menuntut ilmu sesuai skala prioritasnya, dan masjid ini memilih skala prioritasnya adalah baiti jannati, yaitu bagaimana mewujudkan surga di dunia sebelum nanti akhirnya merasakan surga dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab cara berbakti kepada orang tua. Dan sekali lagi saya ulangi, walaupun kita sekarang adalah sudah orang tua, maka hakikatnya kita pun adalah seorang anak dari orang tua kita, walaupun mungkin beliau sudah tidak ada. Maka ada hal-hal yang tetap harus kita lakukan. Kalau panjenengan masih ingat di materi kita yang terakhir, yaitu kalau memang dimungkinkan ada kemampuan, maka adalah sebuah kebaikan ketika panjenengan bersedekah atas nama mereka. Apakah sifatnya sedekah yang sunnah dengan angka yang bebas, ataukah sedekah-sedekah yang punya hitungan-hitungan tertentu seperti kurban, atau kemudian ibadah-ibadah tertentu yang punya angka-angka tertentu, biaya-biaya tertentu, tes seperti haji, umroh gitu, maka dipersilakan. Sudah saya jelaskan di waktu yang lalu tentang khilaf ulama tentang ini, yang mana insya Allah boleh apakah itu diwasiatkan ataupun tidak. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menyambung persaudaraan mereka. Artinya kewajiban seorang anak itu adalah mendatangi saudara-saudara dari orang tuanya. Apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, apakah itu pamannya, apakah itu sepupunya, tentu diusahakan semampunya. Dan dalam hal ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya tali persaudaraan itu akan menjadi baik ketika kemudian kita membawa hadiah. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, berilah hadiah maka akan timbul cinta. Ketika cinta itu ada, maka ikatan itu akan tambah baik. Tapi umumnya orang nggak pernah datang, sekali-kalinya datang terus bawa hadiah mesti tandai ngutang gitu kan, nah terus lali gitu kan. Nah, maka akhirnya persaudaraan yang harusnya diharapkan tambah baik malah tambah renggang, bahkan bermusuhan. Sampai ada seorang sepupu atau ponakan yang sudah diwasiati sama orang tuanya, ngene Pak mati ojo cedak-cedak karo wong kae, padahal itu ya adik ejane gitu ya. Karena seperti itu gitu kan. Harusnya ketika kita paham bagaimana akhlak dalam persaudaraan, maka kita akan berusaha keras untuk memperjuangkan agar itu terus ada, bukan malah bubrah gitu. Bukan malah bubrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan man sarrahu ayyub soto alaihi rizquhu aw yunsalahu min asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahimnya, rahimnya. Jadi ada ikatan saudara, bukan ke teman tapi ke saudara. Kadang ada di antara kita sing rajin dolan tengene konco tapi tengene dulur blas gitu kan. Ini kubalik. Jadi kalaupun mau jalan-jalan, touring segala macam, maka kalau emang melewati saudara diampiri. Raketan sedelok sebatas ngopi atau ngeteh nggak apa-apa, itu lebih baik. Dan kebiasaan saya itu kan kadang nggak ada orderan gitu kan, tapi karyawan harus digaji, itu kan udah jadi fee cost yang harus kita keluarkan biayanya gitu kan.
Ya akhirnya ya dalam kondisi seperti itu, ketika hampir 1 bulan nggak ada penjualan gitu kan, ya saya terus datang ke tempat sepupu saya yang di Jakarta, bukan saya ado-ado cedak-cedak mawon Jakarta, yang sekedar ngobrol gitu. Dan nggak lama dari situ ada orderan. Tapi sekali lagi kalau bisa jangan diniatkan untuk nyari orderan. Artinya gini loh, ketika kita ada hadis atau ayat yang kamu nek ngene engko entuk ngene gitu kan terkait dengan dunia, niku otomatis pasti entuk dapat gitu kan. Tapi jangan dijadikan itu sebab utama untuk mencari dunia itu. Nah, ngoten nggih. Jadi jangan sampai ketika silaturahmi memperpanjang rezeki terus akhirnya silaturahmi ning niate nggo gedite tambah akeh mboten nggih. Artinya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah rezekinya tambah banyak. Wis genah. Nah, mulai nek sing diparani dulure lomo-lomo angger teko mesti nyangoni wis genah niku. Enten sepupu kula niku ngoten niku dadi kuliah teng Yogya ra ndedet marani dulur-dulure lumayan. Terus sangoni pake, sangoni ume, sangoni palike gitu-gitu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga diperintahkan yang kelima yaitu menyambung persahabatan mereka. Nah, makanya kula nek pengawasan ten Jaten sekitare salam nggih Pak Amin, salam nggih Pak Amin. Wah, iki koncone kok kemen iki. Ya kanca ngarit, kanca dolan, kanca SR, kanca napa melih gitu kan. Nabi SAW bersabda, "Inna min abarril birri." Sesungguhnya termasuk perbuatan baik dalam soal berbakti kepada orang tua, silatur rajuli ahla wuddi abihi, yaitu menyambung hubungan kekerabatan atau persahabatan dengan orang yang dicintai bapaknya. Jadi kalau bapaknya pernah cerita, wah aku duwe kanca ning kono jenenge iki gitu kan, maka ketika beliau wafat, maka tugas kita ya mencari kalau memang memungkinkan orang itu, raketan cuman ngabarke, oh bapak saya sudah nggak ada, kula putrane, mungkin nek jenengan kersa mami dugi tekan daerah Triagan atau Karangturi mampir, sekedar itu merupakan sebuah kebaikan. Makanya ketika kita membahas tentang bab akhlak dalam Islam, niku tuh kudune lho ya, orang Islam niku nek sinau agama sing bener, niku nek ketemu wong niku nyenengke pokoke. Sing sumeh, sing wis pokoke nyenengke. Makane kula iki niku jagong niku enten piyai niku nikahke anake. Nembe ten KUA karena saya hari ini ada acara, undangannya jane hari ini. Karena hari ini ada acara lain, jadi saya maju ngoten lho. Nah, pas donge pas ijabe niku. Nek resepsine hari ini tadi gitu. Nah, karena hari ini saya ada dijadikan saksi di tempat lain, makanya saya dhisike ngono. Nah, pas dhisike niku sak keluarga niku nembe tenan. Napa ten KUA. Lah kula nggih enten piyai lenggah ten pinggir omahe ngoten tak kancani lingguh ya. Ajak ngobrol ya. Singkat cerita ya kula ya ora mancing-mancing ora nopo gitu. Ya mung gojekan wae. Lho jenengan ora dijak ngeterke ten mriko KUA jenengan tangga mriki. Sembuh wong kuwi iki selama apa aku ora mudeng gitu kan. Ngomongnya yo ngaji gitu kan, tapi karo tanggane iki papasan ngono ya meneng ae ngono kan, padahal yo aku yo menungso dudu kae ngono. Ada Pak, orang-orang yang memang belajar agama, ngaji di pengajiannya bersama gurunya, ustadznya, tapi kemudian keluar dari pengajian itu tidak kemudian mencitrakan Islam yang baik. Justru Islam sing medeni, sing ngeri gitu kan. Makanya dulu nggih, citra Islam ngeri niku nggih sing kaya kula ngaten iki brewoken ngoten niku. Tapi bareng ngomongan ya ternyata ya lucu tau kula gitu. Imut meneh gitu kan. Oh, murid dhewe guyune gak banter, ora percaya. Nah, tapi sakniki Pak, sakniki ngapunten. Banyak orang-orang yang belajar agama ora jenggoten, Pak. Brengos wae ora gitu kan. Ulu irung ora menek sing metu gitu kan. Tapi lah Masya Allah gitu. Balake ra ukur karo wong. Padahal sinau agama gitu kan. Bahkan ngaji, bahkan punya jamaah gitu kan. Dan lebih parah lagi itu pun dilakukannya kepada orang tuanya. Terus meh golek apa gitu kan. Sampai si orang itu sampai tak tekoki lha jenengan hubungannya apa sama ini? Lho kula iki karo mantene sepupuan gitu. Bapak kula niku masih manten wedok niku. Wiwe ya ora diaturi, ngaturi lagi ndek bengi kon moro terus kon dadi saksi. Lagi ndek bengi padahal ning ngongkot ning mangkat mengko gitu kan.
Sampai seperti itu. Dan itu benar-benar ada orang-orang seperti itu. Jadi paribasane ustate kudune ngandani gen sehat kuwi ngombe madu, ning ustad niku malah ngongkon mangan tawone gitu loh. Akhirnya yang terjadi golake ra ukur, anggar ketemu wong ngentup gitu. Ngoten nggih. Makanya ciri paling mudah seorang yang belajar agama dengan benar, wabil khusus bab akhlak, itu adalah ketika manusia sekitarnya itu menyenangi orangnya. Jadi misal meh teko masih anu sak kumpulan pian meh teko bubar. Nah itu yang terjadi, berarti itu alamat kita salah ngaji gitu loh. Salah ngaji. Tapi kalau kemudian kita enggak ada digoleki, dienteni, diweani, bahkan rangetok ning masjid pisan wae lho nganti di napa? Ditilii gitu kan. Wah, itu berarti luar biasa akhlak kita. Makanya di mana-mana saya sampaikan Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah dicela urusan akhlak, sekalipun nggak pernah. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak pernah dicela, mau itu musuh, mau itu sahabat, semua memuji bagaimana akhlak beliau dalam memperlakukan, jangankan kok manusia, sak kewan-kewane loh, sampai Nabi itu berbuat sebaik mungkin gitu kan. Sampai Nabi melarang anak-anak kecil yang napa nika latihan panahan menjadikan binatang hidup sebagai sasaran. Mboten entuk. Niku nek cara Pak Joko nyikel tikus ngangge jebakan nika dilel-lel kali, umpama Nabi ndelok niku diseneni. Oh Joko, coba lakoni. Ning kan mboten enten mriku jebakan tikus ngoten niku to. Mboten angsal, pramila jenengan nek sing sok ngoten niku ampun nggih. Dadi nek mung kecekel ya dicekel dadi dikeplekke apa piye ngono apa dibedil. Cokot ya anu golek wesi dijojoh sirahe jus. Wis piye carane mati paling cepet? Ampun dicemplunge banyu, ora entuk niku ngoten. Satu-satunya binatang yang boleh ditutuk itu adalah ikan. Jadi nek bangsa ayam, bangsa binatang darat itu enggak boleh semua dengan cara ditutuk, mau untuk dimakan maupun enggak. Nek tikus kan haram, enggak boleh, walaupun jenengan tutuk terus dimakan enggak boleh. Maka itu semuanya enggak boleh, mau haram, mau binatang haram maupun binatang yang halal. Tapi yang ikan boleh, ditutuk boleh. Karena bangkai ikan halal, sehingga ditutuk itu menyebabkan bangkai. Nah, karena bangkai ikan itu halal, maka nutuk ikan boleh. Nah, lele ini kali, tutuk entuk. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali persahabatan. Kemudian dalil lainnya dari Anas bin Malik As-Sa'di, ia berkata, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun minal ansor." Saat aku duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang dan bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawai syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihahima. Niki nek ra anak saleh ra mungkin nek kok ngeten. Jadi dia pun bertanya, ya Rasul, apakah masih tersisa kebaikan yang bisa tak kerjakan ketika orang tuaku sudah meninggal semua? Nek lare-lare dablek Pak mati, mbok mati seneng, alhamdulillah beban hidupku hilang gitu kan. Faqala na'am, kata Nabi, iya ada. Alaihi faqala na'am. Nah, ada 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu alaihima. As-sholatu alaihima niki nek wong ora sinau mungkin nerjemahke salata dinggo bapakmu, akhirnya enten salat dinggo wong tuwa. Niku nggih luput. As-sholah niku secara bahasa artinya donga, Pak. Jadi as-sholatu alaihima niku berarti anaknya suruh banyak-banyak mendoakan. Dan donga jenengan ora usah bingung, ora usah susah golek buku napa-napa, dongane nggih sing paling jos nggih Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun niku mawon wis. Ora usah dadak piye-piye dadak golek buku napa-napa niku mawon. Niku jenengan rutin nggih sedina ping 5 niku insyaallah orang tua kita senyum-senyum ten alam kubur, ten akhirat bergembira ria, bersukacita, seneng untuk grujukan dongane putrane nggih menika panjenengan sedanten. Wal istighfaru lahuma, dan mintakan ampun untuk mereka berdua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira niku nggih enten permintaan ampun. Atau jangan mau pakai kalimat yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu niku nggih entuk wonten. Niku biasa dibaca sama
Sing kula inget niku Syekh Yasir Ad-Dusari ketika sholat tarawih beliau wirid, dalam wiridnya itu kunut, dalam doa kunutnya itu salah satunya itu sing biasanya kula nggih melu-melu gitu. Kemudian wa infadu ahdihima, anak sing baik, anak yang soleh itu akan berusaha menepati janji orang tuanya. Jadi nek misal tiba-tiba teko gitu kan, tombone, Mas, bapakmu mbiyen janji karo aku nukokke mie ayam, go, kula tukokke mie ayam sak gerobake. Aman, ora usah mie ayam tok. Jangan malah kemudian dikandani, ono bapakmu mbiyen janji aku lho Mas, meh nukokke sepeda. Mungkin urusane pakku mang tagihken kuburan mriki. Ampun nggih gitu. Makanya di sini dikatakan bagaimana kemudian anak yang solih, anak yang baik, hasil didikan orang tua yang baik, dino-dino diwandani, dijak ngaji, didongake, disekolahke, dipinterke, didadekke solih niku, dia akan selalu berusaha mencari teman-teman bapak ini dan nek perlu ditekoki Pak kula gadah janji napa ten jenengan. Ning nek sakniki gendeng ditekoki terus akhirnya wong sak karepe dhewe ngomong gitu. Padahal ora janjeni gitu kan. Nggih. Kemudian wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Duwe kanca macul ya dijak ngobrol, duwe kanca makane kula niku nek ketemu kanca-kancane Pak kula niku nek dijak ten sawah niku ya mbah-mbah sinten niku pun sedo niki. Pun sepuh-sepuh Mbah Wiro, Mbah sinten-sinten niku. Jadi ya itulah seorang anak memang ya tugasnya ngoten niku. Jadi ketika kita punya orang tua kita punya kolega, ya kolega itu yang kita sambung. Nah nyambung kolega inilah yang kemudian sebenarnya faedah atau hikmah dari menyambung silaturahmi yang akhirnya menyebabkan rizkinya itu bertambah. Jadi menambah networking. Nah networkingnya orang tua ini jane pelajaran ini nek digereken ilmu bisnis niku masuk gitu loh. Jadi dalam bisnis niku orang tua yang udah punya jaringan, udah punya market, udah punya pasar, itu harus mewariskan ini ke anaknya. Nek ajari dulu anaknya bisnis itu. Nanti nek wis bisa baru kemudian diserahkan gitu loh kolegane bapak gitu loh. Ngoten. Mong niku konteksnya memang bener-bener murni urusan bisnis. Tapi dalam hal ini urusan enggak bisnis, ini urusan akhirat. Jadi senajan kolegane niku boten nukoni barang kita, nek memang itu adalah teman bapak kita, teman baik, bapak kita seneng ngobrol sama dia gitu kan, bola-bali anggar mulih aku mau bar ngobrol karo Mbah Wiro, sesuk mulih nggih aku mau bar ngobrol karo Mbah Wiro. Berarti anak yang baik itu akan merekam, berarti koncone kentel Pak kuning sawah kuwi jenenge Wiro. Boten ngangge sableng lho gitu. Nah, sehingga ya ketika bapak kita enggak ada, Mbah Wironya masih ada, ya kita sambung. Pas nglewati omahe Mbah Wiro, nukokke gorengan apa pripun, apa tukokke gula teh. Buatan hal yang harus gede ngoten lho. Jadi sekedar, makanya dikatakan tahabu itu enggak ada limitasinya, enggak ada minimalnya, enggak ada angka minimalnya. Ini menunjukkan hadiah sekecil apapun seorang muslim itu harusnya kemudian bergembira ketika masih ada saudaranya yang datang, bahkan membawa hadiah, bahkan membawa sesuatu yang mungkin nilainya paling ya enggak nyampe 100.000, paling cuma 20.000 atau 30.000, tapi kan temonjo ketok moto ngoten lho. Enten gorengan apa martabak napa nek senenge karak gaweke karak gitu kan. Senenge Romeo gaweke Romeo gitu. Hal-hal yang sederhana mawon. Enten mbah-mbah sing enom nganti tuwek senenge telo gaweke telo. Mboten napa-napa gitu. Nggih. Kemudian dikatakan lagi di sini termasuk kewajiban atau perintah Nabi SAW kepada anak ini, yaitu wasilaturrahim alladzi la silata laka illa min kibalihima. Mbok sambung peseduluranmu dan kamu enggak jadi sedulur dengan orang itu kecuali lewat bapak ibumu. Berarti niki nggih sedereke bapak ibu. Berarti nggih mase adike, berarti nggih napa sepupune, berarti kok semua orang-orang yang kemudian saudara orang tua kita. Niki kuwi nggih enten meleh wong ngumpul dadi jamaah terus sing dipelajari Quran hadis jamaah berarti kudu sambung. Nah, sambung ki sapa gitu. Sambung ki ya padha jamaahe. Lah dulurku kae, masku kae urung jamaah ya ora usah disambung lho, kleru meneh. Jadi sebenarnya kalau kita belajar Islam sing tenanan, itu gampang kok menilai suatu kelompok iki bener apa ora itu gampang. Saestu, gampang banget. Karena mereka pasti akan melakukan kesalahan di poin-poin tertentu. Ini yang dibahasakan di dalam Al-Quran. Mereka mengambil yang mereka senangi, membuang yang mereka nggak senangi gitu loh. Ini yang harus
kita selalu kedepankan. Wong Islam ki kudune nek diucapke salam ya jawab. Bahkan sing jawab iku kudune wajib jawab. Kok iki meneng wae padahal ora bisa ora lara untu. Nah, ternyata efek ngaji ning tempat sing salah. Ngoten. Makanya pentingnya mengontrol nggih masjid-masjid jenengan jangan sampai kemasukan piyai-piyai yang sadean sembarangan niku wau. Karena kalau sampai masuk akhirnya jenengan keloloten, nah niku wis angel marine. Saestu itu yang disebut dengan fitnah syubhat. Jadi fitnah niku enten kalih, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat niku nggih monika, fitnah syubhat itu adalah masuknya orang-orang yang membawa pemahaman yang aneh ke kampung kita. Akhirnya muncullah sekelompok orang yang mengikutinya, kemudian menyebarkannya, dan ketika dinasihati susah. Kenapa? Karena ngerasa bener itu. Makanya orang-orang yang terkena fitnah syubhat itu lebih susah dijak tobat timbang orang yang terkena fitnah syahwat. Karena orang yang terkena fitnah syahwat itu dia sadar kalau dia sedang melakukan kesalahan. Dia sadar gondol bojone tanggane, sadar itu. Tapi nek wong sing gondol bojone tanggane tapi dengan dalil lho, enten lho. Kowe bojone kae kan urung jamaah karo awake dhewe. Jadi yo kowe kudune cerai karo kae. Nah, cerai. Terus ya nikah karo sapa? Ya karo aku, karena aku imammu. Nah, dipek bojo gitu kan. Akhirnya merasa bener itu, dihukum kalih imame gitu. Itu yang banyak terjadi. Bahkan ya Islam sudah mengatakan ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi waliyuha, wong wedok sapa wae nikah ra nganggo waline, fa nikahuha batilun. Nikahe rasah. Ping 3 Nabi ngulangi. Niki nggih terus ditekoki, "Lah bapak kula pun sedo, kula mboten gadah Kang Mas." Terus pripun? Ya enggak, waline aku. Dadi aku sebagai sing menikahimu dan sekaligus wali. Lah saksine sinten? Gusti Allah. Lah nikahe ten pundi? Kamar hotel itu. Enten wonten niku. Maka ini yang harus kita pahami. Islam itu kalau difahami secara komprehensif enak. Gak bakal marahi mumet. Makanya kalau ada orang ngomong sinau agama marahi budrek gitu ya, kowe ora dong wae agama sing iki sing pahami gitu. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini saya ulang-ulang terus. Ketika panjenengan punya permasalahan itu panjenengan tanya kepada orang yang paham ilmunya agar dia bisa melihat perspektif permasalahan itu enggak dari satu kacamata tok itu. Kalau dari satu kacamata tok, kok jawabannya membingungkan, jenengan tambah mumet itu. Tapi kalau orang ini punya perspektif banyak tentang keilmuan, lebih khusus soal agama, enak. Ngomongin soal ekonomi ternyata melayune ke sini soal urusan rumah tangga. Ngomongin rumah tangga ternyata melayune ke sini soal urusan akidah. Kenapa kok ning omah kok ruwet banget gitu. Bareng ternyata kita lihat ternyata romahe isine patung-patung sak pirang-pirang. Lha patung-patung iki ditinggali karo setan. Setan sak mono kae manggon ning omah ya mesti berisiki sing ora-ora gitu. Wong siji wae marai budrek ning bisiki gitu. Sing kon ngene sing kon kono kon ngetutke rono rene udah pusing kita. Apalagi itu rumah itu kita undang, DKI patung sak pirang-pirang terus setane do mlebu kabeh di situ. Nah, maka ini kadang itu analisanya sampai ke situ-situ gitu loh. Nah, ini yang harus kita coba ngerti pelan-pelan ya. Bahwasanya Islam itu sudah menyeluruh. Sampai Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, bahwasanya Islam ini sudah sempurna, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama. Maka orang Yahudi itu pun mengatakan iki nek turun ning nggon agama kami orang Yahudi, kami pastikan hari turunnya itu menjadi hari raya. Coba. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah sempurna. Itu nek responnya wong Yahudi. Adapun responnya para sahabat ketika mendengar ayat itu turun ya do nangis karena itu pertanda bahwasanya risalah segera berakhir, wahyu segera selesai. Ketika wahyu selesai, berarti Nabi Muhammad SAW segera mendekati ajalnya, segera meninggalkan mereka. Dan tenang setelah itu, gak lama dari situ beliau SAW meninggal. Oleh karena itu maka inilah agama kita yang harus kita pahami, bahwasanya sebagai seorang anak kita harus kemudian gimana caranya berjuang dengan keras untuk berbakti kepada orang tua, apakah mereka masih ada ataupun sudah tiada, apakah dulu ketika mereka hidup mereka membuat kita terluka ataupun kita bahagia. Pokoknya yang namanya orang tua, kejelekannya nggak boleh dibalas, keburukannya nggak boleh diulas. Semua hal-hal yang tidak baik dari mereka tidak boleh menjadi bahan pembicaraan kepada anak cucu kita. Kita tutupi keburukan mereka, kita ceritakan kebaikan mereka, kemudian kita langgengkan apa yang baik dari mereka. Jangan pernah kita ungkap hal-hal yang buruk dari mereka kepada cucu-cucunya, agar cucunya juga bersedia berkenan dengan hati yang lapang untuk mendoakan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fahuwallazi bagi 'alaika min birrihima ba'da mautihima." Maka 4 hal kuwi mau lho tinggalane wong tuamu nek ora ana sing iso mbok lakoni. Yang pertama mendoakan, yang kedua mendoakan dan minta ampun, ini satu paket. Makanya doanya tadi Robbi firli wali walidayya warhamhuma. Jadi Robbi firli itu mintakan ampun, warham itu berarti mendoakan mintakan rahmat gitu kan. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan janji mereka jika memang ada, wabil khusus janji-janji yang sudah bisa terbukti benar adanya. Misal janji ini mau wakaf ke masjid apa, atau mau sedekah ke masjid apa, atau nyumbang apa ke masjid gitu kan. Maka anaknya gimana caranya nyengkuyung menyelesaikan utang janji itu. Kemudian yang ketiga memuliakan sahabat-sahabat beliau. Kalau sahabatnya aja dimuliakan, maka yang keempat semua saudaranya disambung, tentu dengan kondisi yang memungkinkan dari kita. Artinya kalau misal sambil jalan ke arah Tangmangu barangkali ada sedereknya ya melipir kiri melipir kanan, itu insya Allah lebih baik daripada hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar nyari pandangan, nyuci mata dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keenam kita diminta oleh agama kita untuk mendoakan mereka. Doanya yang tadi itu simpel aja, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini menarik. Ketika Allah mencontohkan doa ini, Robbi, Robbun, kata Rob ini adalah tauhid rububiyah. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang hamba itu mengakui Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rizki kita, bahkan Allah yang mematikan kita, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Itu Robbun, rububiyah, yang tidak bisa tergantikan oleh makhluknya. Tapi kemudian kepada orang tua kita, ternyata Allah juga menggunakan kata kama rabbayani shaghira. Ini menunjukkan sebuah proses bagaimana orang tua itu terbebani oleh anak tapi tidak merasa terbebani. Bahkan mereka bahagia. Napa enten wong wedok sing meteng kemudian nangis bedino mboten enten, kejoporan di bojo gitu kan. Nek metenge nek bojone gemati lah genah senenge ora ukur-ukur. Wetenge dilus-elus bedino gitu. Ditendang sithik wis cerita, aku mau ditendang sebelah kene Mas, barku sebelah kene, saiki sebelah kono gitu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa bagaimana cinta Allah kepada makhluk, rahmat Allah kepada makhluk itu luas sekali. Bahkan orang kafir di dunia pun dikasih kenikmatan luar biasa, sampai mereka bisa ngeruk kekayaan seluruh dunia ini sampai ente-entean, tapi tidak nanti di akhirat. Sehingga apapun yang dilakukan manusia, Allah tetap memberikan hujan, tetap memberikan rahmat, tetap memberikan rizki, tetap memberikan tambang, tetap memberikan ikan, tetap memberikan sayuran, buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir, air yang melimpah, mata air cokro yang enggak kering-kering gitu kan. Itu semua untuk manusia, senajan enek sing mendem, enek sing macam-macam. Begitu pula orang tua juga punya sifat yang serupa. Anak yang sedemikian rupa kurang ajar ya tetap disayang. Sampai ada ibu-ibu tuwek nggawa tenggok nilai anak ini penjara, pas ditekoki jenengan ajeng ten pundi ten penjara niku le Mas, ajeng napa ningali putra kula lha beto napa niki senengane anak kula coba ningali diduduhke rokok jebule. Coba tenggok dodolan ning pasar mbuh karak mbuh napa sing didol mbuh telo payu mbuh tuku rokok mbuh nyenengke anake sing ning jero penjara. Inilah kasih sayang orang tua yang nggak pernah ada batasnya. Makanya kita sebagai anak cuman diminta untuk mendoakan. Bahkan ngapunten, ketika kita berharap doa dari anak kita dan dilalahkan sok enten to anak gablek banget ra ukur-ukur niku kan enten. Wah, anakku kaya ngono ya salah ning didik, ning bajut gede, njaluk donga ya tiwas malah diseneni gitu kan. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan seorang muslim ketika mendoakan muslim yang lain bidhohril ghaib dengan kondisi yang dia nggak tahu, maka doa itu akan kembali pada dirinya. Maka hakikatnya doa ini adalah doa seorang anak untuk orang tuanya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi jangan lupa bahwasanya kita muslim, orang tua kita muslim, dan doa ini harus diperuntukkan kepada orang tua yang muslim. Dan ketika orang tua kita sudah nggak ada, apakah memang sudah wafat ataukah beda rumah yang jauh, ketika ini kita ucapkan hakikatnya permintaan ini akan balik lagi ke kita. Dong betul. Makanya para ulama sampai mengatakan termasuk doa yang balik aneh okeh bianget itu ketika seorang muslim mengatakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, berikan ampunan buat saudara-saudara saya yang Islam laki-laki maupun yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman baik laki-laki yang perempuan. Itu kan jumlahnya kayak biang miliaran.
Napa meleh al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup lebih-lebih juga yang sudah wafat. Tambah meneh. Dan semua yang terucap ini dengan kalimat yang pendek, nggak nyampe semenit, itu balik ke kita. Nek kula ndonga ketok Pak Joko, Allahumma fir Pak Joko, berarti balik kan siji. Nah, geser sebelah meleh Pak Ngato, Allahumma fir Pak Ngato, loro, dadak baleni loro kan. Tapi begitu Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Misal jumlah orang Islam semuanya 30 miliar itu, 30 miliar balik kabeh. Makanya jenengan nek enten ustadz atau kiai atau guru yang ngajak ndonga ngucapno iki ampun batin kuwi terus karane apalan liyane ya. Ampun. Justru niku balikane akeh banget Pak nek jenengan ngertos. Saestu. Cara bal niku mantule akeh ngono lho. Jenengan bandem siji met pelem akeh banget, bandem ku sendal siji yang tiba 30 kan akeh banget niku. Nah niku nggih wonten ngucap pisan balike miliaran wonten. Dadi mungkin enten ustaz ngejak ndonga bareng kok niku mboten diwaca, mangileke sumbene kan meneh niku mang waca nggih gitu. Eman-eman soalnya mumpung ten masjid majelis ilmu, bahkan orang yang tadi sholat kemudian nunggu sholat nanti isya itu dia dihitung sholat. Terus kok dalam majelis ilmu didongokke karo malaikat, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum gitu kan. Bahkan sampai didoakan bahwasanya bersamakan mereka dengan min abaihim wa abnaihim, dengan orang-orang tuanya dan anak-anaknya. Jadi benar-benar orang yang bermajelis antara sholat dengan sholat itu terkumpul kebaikan yang sangat banyak. Neng terus ampun gawe acara ini majelisnya bar subuh nanti bar duhur. Ampun. Gua terus ra gelem nyambut gawe. Ampun nggih gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, mungkin cekap waktunya. Karena rada panjang. Yang ketujuh adalah kewajiban seorang anak ketika orang tuanya masih ada adalah harus sekuat tenaga untuk menghadirkan hidayah kepada orang tuanya. Jadi kita lihat orang tua kita ya sambil mengoreksi diri kita. Oh kita sholat alhamdulillah udah komplit sehari 5 waktu. Kita lihat orang tua kita, oh ternyata sholatnya belum komplit. Atau mungkin sholatnya udah komplit tapi kok sok seneng main. Atau mungkin seneng main sok seneng mendem gitu kan. Hal-hal seperti ini kita harus cek. Kemudian kita hadirkan hidayah sekuat tenaga untuk mereka. Dalam sebuah hadis ya wabil khusus ini terkait Islam dan bukan Islam nggih. Seorang anak yang sangat mencintai ibunya inggih menika Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat gelisah karena ibunya masih dalam jeratan kekafiran. Gelisah gitu. Ibuke dereng kersa syahadat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari riwayat Imam dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, beliau bercerita, "Kuntu ad'u ummi ilal Islam." Aku berusaha mengajak ibuku untuk masuk Islam. Kemudian wahia musyrikah, dan ibu saya itu masih senang berbuat kesyirikan. Cik seneng buak-buak sajen, cik seneng mujo-mujo napa niku benda-benda keramat lan sak piturute, berhala-berhala orang kafir di Mekah waktu itu gitu kan. Bada'autuha yauman. Kemudian suatu hari aku mengajaknya untuk masuk Islam. Fa'as ma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'akrahu. Tetapi dia justru mengeluarkan pernyataan tentang Nabi yang aku benci. Jadi dijak mlebu Islam malah ibuke ngelek-elek Nabi. Lah nabimu wae. Tapi enggak pernah Nabi dijelek-jelekan soal akhlak, mesti soal akidah. Nabimu wae kan ada toh perkataan kalau dadi lali alate ayate. Bahasanya Nabi Muhammad itu bukan orang yang gila, laisa bimajnun itu. Itu disebut orang majnun Nabi itu sama orang Arab. Disebut sebagai penyair sampai ada surat Asy-Syu'ara itu sebagai penyair. Kemudian disebut sebagai orang yang enggak waras dan seterusnya gitu kan. Maka banyak sebutan yang diterima Nabi, tapi itu terkait dengan akidah nih, bukan terkait dengan akhlak. Nah, ibunya ini malah ngelek-elek Nabi Muhammad SAW ketika kemudian Abu Hurairah kemudian ngajak masuk Islam. Kemudian fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini anak yang baik, ora terus mboke diajar mboten. Gandeng mboke niki ngelokke Nabi dan ini mboke anak yang baik sumingkir. Tidak kemudian malah dasar mbok ora cetha mboten, ditinggal pergi. Dan Abu Hurairah mengadu kepada Nabi SAW. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abdi. Wah, niki anak baik. Jadi dia akan terus merasa sedih kalau ibunya dereng selamat. Kalau orang tuanya belum sholat, itu anak yang baik kalau kemudian dia berusaha sekuat tenaga menghadirkan hidayah buat orang tuanya. Wabil khusus ini ibu. Beliau sampai kemudian menghadap Nabi dan menangis. Wa ana abdi, dan aku menangis.
Fakultu, dan aku kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu ad'u ummi ilal Islam. Kula sampun dakwahi ibu kula supados mlebet Islam. Fatakba alayya. Lajeng beliau mboten kersa. Fata'autu hal yaum. Pada suatu hari kula ajak melih, kula kandhani melih. Fasma'atni. Kemudian malah beliau memperdengarkan aku ma'akrohu tentang fika ma'akrohu tentang engkau yang saya gak suka, artinya nyelek-elek. Kemudian fad'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Pramila kula nyuwun tulung, mergo nek ngomong langsung ternyata mboke saurane mesti ngelek-elek Nabi, daripada ngelek-elek terus mengke dosane tambah akeh. Niki anak pinter iki. Terus langsung mara teng Kanjeng Nabi, orang yang paling mulia pada waktu itu yang ada di muka bumi, untuk apa? Mangdongake tiyang sepuh kula. Ngoten. Artinya ketika kita kemudian punya kendala dalam berdialog dengan orang tua, stop dulu, rem dulu, jangan digas. Karena kalau digas akhirnya berantem, pertengkaran anak dan orang tua niku tetap sing salah anak, wis titik. Mbok anak niku bener, mesti engko tetap terakhirnya salah anak niku. Karena benere anak niku rong karuan bener buat orang tua. Pintere anak rong karuan pinter kanggone wong tua. Makanya dalam komunikasi itu perlu skill. Ini juga nek dibawa ke Fakultas Komunikasi ini juga masuk ini. Bagaimana kemudian sahabat Nabi itu ahli berkomunikasi, wabil khusus dengan orang tua, direm saya gitu, sip, pindah. Nyari siapa? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jaluk donga. Nah, jadi nek jenengan nganti mentok kali wong tua, ampun digas. Cari orang yang alim, orang yang solih, minta doa. Bukan sing pun sedo yang masih hidup. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, dan doanya sangat pendek, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah mangparingi petunjuk ibunya Abu Hurairah. Pun niku tok, ora sing dawa banget. Nah, maka fa kharajtu, kemudian aku keluar mustabsiron dengan hati yang riang gembira bidakwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah mendoakan ibuku gitu. Jadi nek orang yang kita hormati dalam hal ini Nabi, nanti nek panjenengan mau minta doa sama kiai, guru dan seterusnya, kemudian kok kersa ndongake, seneng tentunya. Apalagi doanya ini untuk orang yang paling kita cintai nggih menika orang tua. Falam majitu fasirtu ilal babi fa idza huwa mujafun. Ketika aku pulang ke rumah ibuku, jadi selama rom diusir, Nabi Ibrahim kan sudah diusir. Nah, ini kan bukan diusir, cuman enggak ketemu ngelelek Nabi, tapi dia tetap pulang gitu. Karena ini ku simbol. Ketika aku pulang dan mendekati pintu, ternyata pintunya sudah mengo. Fasami'tu ummi khasfa qadamai. Lalu aku mendengar suara kaki ibuku. Jadi sampai apal anak niku langkah kakine wong tuane. Niki berarti wong tua anak sing gatekke. Tapi nek anak sing wong tuane bengok-bengok luwe anake ra teko-teko. Sampai kemarin tuh saya jalan ke masjid, nek bapak kerjane ya ora tekok tekan anake kok ya dadak cerita gitu. Akhirnya kula ngerti tak critake ten mriki. Jadi kula tekoki anu jenengan putrane pinten D lho. Oh sekawan lho. Anakku angel kok Mas. Lho. Lah pripun itu? Oh Pak mboke tuwa ora tau diendaki padahal anake papat. Lah tebih nek dalam ora yang solo-solo kene iki gitu kan. Mosok moro anggar tak kirimi WA Pak Ibu loro lagi moro. Di WA wae nek loro terus gitu kan. Kan loro macam-macam, loro panu nggih enten, loro napa nggih enten, loro mata mergo ngantuk nggih enten kan. Nah itu kan bagian dari tauriyah gitu kan. Bukan berdusta loh, niku tauriyah. Pak loro, entek loro apa iki panuwun iki. Kemudian aku mendengar kaki ibuku. Jadi anak itu sampai peduli itu nek anak tenanan sing saleh niku sampai gatekke langkah sikile niku sampai sukune niku sampai iki mbokku iki mboke tanggaku iki ya sampai apal. Faqalat maka naka ya Abu Hurairah. Dia kemudian berkata, ning ngono le. Memang nyeloke nggih Abu Hurairah nek dijawabke nggih. Ning ngono, aja nanti-nanti. Wa sami'tu khodotal ma. Kemudian aku mendengar ada suara air yang bergemerincik, mancur. Faqala, kemudian ibuku fakta salat ternyata sedang mandi.
Wala bisat ini mboten dijeng nggih, dadi swara mandi kan saged ditingali to. Wala bisat dir'aha wa ajilat an himariha fa fatahatil bab. Ternyata ibuku sedang mandi dan kemudian mengenakan pakaiannya serta menutup wajahnya dan kemudian membuka pintu. Jadi ngekei surprise tenan anak ini. Summa qalat, kemudian beliau berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai anakku Abu Hurairah, rungokno. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Jadi ketika anak itu sudah bisa membawa ibunya sampai pada jalan itu luar biasa. Luar biasa, Pak. Dan alhamdulillah ya, insyaallah ya orang-orang tua kita Islam itu. Kalau nek ngrungokke rencang-rencang sing Kristen niku piye carane nggo wong tuane Islam niku ngeri gitu. Dan mereka siap diusir, siap di wis mbolah. Kalau nek bahas ngene iki seratakan. Kemudian qalat faraja'tu ila Rasulillah SAW. Kemudian aku kembali kepada Nabi SAW. Fa'ataituhu wa ana abki, dan aku mendatangi Nabi dalam kondisi menangis minal farah, karena aku bergembira karena mbokku wis mlebu Islam. Qala, kemudian beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, absir, bergembiralah. Qad istajaballahu da'wataka wa hada ummi Abi Hurairah. Mang bergembira karena Gusti Allah sampun mengabulkan doa panjenengan tinggi ibu kula. Fahamidallah wa asna alaihi wa qala khairan. Kemudian beliau sallallahu memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata-kata yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang sangat penting bagaimana seorang anak jangan cuman gagas tinggalane wong tua. Jangan cuman mikir wong tua niku membebani kita atau enggak, jangan. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bukan kemudian saya harus dapat apa dari orang tua kita, tapi justru apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Kalau memang mampu memberikan dunia, berikan dunia, Pak, Bu. Kalau memang mampu memberikan selain itu, yaitu hidayah, misal jenengan yo ora ndedet, ora duwe apa-apa, isone mengancani salatan masjid, lakoni, Bu, Pak. Bahkan sampai ada seorang pemilik bank terbesar di Saudi Arabia. Niku nek waktu salat lagi meeting, Pak, ngobrol ke proyek ramu miliaran, proyeknya triliunan beliau itu. Proyeknya triliunan. Adan madeg ditinggal kolegane. Mau kemana? Nah, aku kudu nganti bapakku salat gitu. Coba. Artinya ya itulah seorang anak yang kemudian ngerti bahwasanya nggak penting dunia itu sebanyak apapun. Kalau kemudian kita nggak ngerti hakikat kita sebagai anak yang kudu nggocehi wong tua niki lho. Karena dulu waktu kecil ya sing nggocehi kita supaya bisa jalan sinten wong tua kita kan. Siapa yang nyeboki kita ya mereka kan gitu. Maka ya ketika kita punya orang tua nggak kita jaga untuk bisa bareng-bareng ke masjid gitu kan, Masya Allah ya. Makanya saya sangat bersyukur wong tua kula mboten napa gampangane lumpuh njaluk umroh dadak gendong to. Alhamdulillah mboten. Walaupun garek nyangoni tok kan juga luwih rekoso timbang gendong to, Pak gitu. Maka yang harus kita pahami, apapun yang bisa jenengan lakukan untuk mereka, mang lakukan wis to. Tenan. Dan jenengan ora usah hitungan soal dunia. Gusti Allah niku mboten sare, kalkulatore mboten mati. Jenengan ngetokke pinten-pinten wis dibalekke tikel-tikel wis to. Kula pun buktekke bola-bali wis to. Wong tua kula hitungan kalih sedulur kula salah. Kula wis ngelek-ngelek ya wis lah gitu. Ning Gusti Allah ngijoli kok. Salah lemah 200 meter. Kula dikeki kan Gusti Allah lemah 200 meter. Kula ora njaluk ning wong tua kula. Ngoten. Kula pun kula elek iki salah Bu, hitungan ngeten iki. Ya ora yang Pak ngarepe ngene oh nggih pun. Dijoli oleh Gusti Allah kula 200 meter. Dan ini banyak gitu loh. Makanya yang harus kita pahami ya jangan pakai rumus manusia ketika berhadapan dengan orang tua, walaupun orang tua ini manusia. Jadi kita harus pakai rumusnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Bijaksana, Allah itu Maha Baik, Allah itu sayang sama hambanya yang sayang sama orang tuanya. Mekaten nggih, ngapunten niki kaya cah wedok mewean. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.